Hai semua, ya jadi di konten kali ini ya, saya mau sedikit berbagi pengalaman handle CL ya. Mungkin teman-teman di sini ngelihatnya CL ini, wah terlatih gini-gini gampang kali gitu kan. Sebenarnya kayak gitu teman-teman. Di selama aku handle 2 tahun CL ini banyak suka dukanya ya. Dari pertama dulu umur dia belajar FTM ya dulu ya, belajar FTM umur sekitar berapa ya dulu ya, 2 bulan 1,5 bulan sampai 2 bulan. Di situ dia sempat terbang nyangkut di atas ruko, karena waktu itu aku sempat tinggal di ruko, jadi dia nyangkut di ruko nggak bisa turun teman-teman. Padahal ruko itu lumayan tinggi, itu 2 lantai, bangunan tinggi 2 lantai, nggak bisa dipanjat. Wah itu dulu waktu itu dia pun masih belajar terbang yang datar, jadi untuk terbang ke bawah dia belum ada nyali atau belum punya teknik untuk terbang ke bawah. Akhirnya saya tungguin sekitar seharian itu teman-teman ya, dari pagi sampai sore sekitar jam 3 jam 4 itu teman-teman, dia nggak turun-turun. Akhirnya dia nyangkut di ruko yang nggak ada bangunan atasnya, jadi cuma ada bangunan bawah. Aku panjat dari tiang listrik, nanti pas di lantai 2-nya kan dia nggak ada bangunan temboknya, jadi di situ baru pakai tangga, jadi aku naik ke atas. Di situ baru turun. Itu pun dia udah pengalaman pertama langsung dikejar gagak-gagak liar, gauk-gauk liar, sampai dia sembunyi di lapangan tenis. Masuk dia, jadi lapangan tenis itu kan indoor, jadi ada ya lubang-lubang untuk masuk lah ibaratnya. Ada, dia nggak, atasnya itu terbuka tapi ada atapnya gitu, jadi dia nyangkut di dalam situ. Untuk nurunin dia pun susah di situ, dia nggak mau karena lapangan tenisnya itu atapnya tinggi sekali. Terus akhirnya aku pancing-pancing untuk keluar dari si lapangan tenis itu, karena lapangan tenis itu kan mau ditutup ya, karena untuk masuk situ harus bayar lah, sewa gitulah dia, jadi dikunci gitu. Aku pancing keluar, akhirnya dia mau keluar, itulah akhirnya aku panjat ke di genteng itu. Itu pengalaman pertama ya. Yang kedua, akhirnya pindah rumah, lagi latihan FTM juga ini teman-teman, terbang ke atas lagi. Jadi tiba-tiba burung muda itu kadang kepakan sayapnya itu sembarangan. Nah jadi tiba-tiba dia belakang kita ada halangan, cuma ada tembok ada apa, jadi dia langsung naik ke atas gitu. Nah itu pun nyangkut sekitar 2 jam 3 jam lah, nyangkut di pohon. Itu aku panggil ke bawah itu nggak mau teman-teman, jadi dia cuma mutar-mutar balik lagi ke pohon itu, mutar balik lagi ke pohon itu. Akhirnya untuk sebelah dari pohon itu ada kos-kosan ya, 3 lantai dia. Nah di lantai atas itu di dak gitu, jadi kayak tempat jemuran, tempat toran air gitu. Aku panggil dari situ, jadi posisinya betul-betul sejajar dari atas pohon. Nah di situ dia baru bisa balik teman-teman. Itu pengalaman yang kedua. Terus yang ketiga, aku gathering di alun-alun. Nah ini di alun-alun, aku udah tahu burungku belum pandai terbang, apalagi di tempat rame nih. Dia baru bisa bumerang gitu, FTM lah, belum bumerang itu, baru fly to me. Akhirnya kan aku ambil burung dari pet cargo, kan ada talinya, terlepas teman-teman di alun-alun. Alhasil gimana, dia langsung naik ke atas, ke ada tiang-tiang di alun-alun itu, naik ke atas itu dipanggil. Susah kali teman-teman, dia nyamperin cuma dia nggak berani turun, jadi terbang keliling-keliling, muter-muter di atas alun-alun, hinggap di pohon satu ke pohon lain, pohon satu pohon lain. Akhirnya dia hinggap di semacam mungkin teman-teman pernah lihat tower ya. Nah, dia tapi untuk tiang apa ya namanya, kalau di panggung-panggung itu kan ada untuk atapnya itu tiang-tiang itu, dia yang bisa dipanjat gitulah. Dia nyangkut di atas itu teman-teman ya, sekitar berapa meter ya, 10 meter mungkin kali ya. Di situ jadi aku bisa panjat itu. Akhirnya aku panjat, bisa itu teman-teman ya.
Itu aku udah berkali-kali sampai manjat pohon yang susah kali, banyak semutnya. Akhirnya untuk dia nyangkut di terakhir di tiang itu pun sekitar 1 jaman lah teman-teman, 1,5 jam lah kalau nggak salah. Cukup lama. Terus yang itu yang ketiga ya, yang keempat dia udah mulai pintar kalau nggak salah ya, udah mulai pintar. Terus itu udah usia berapa ya, sekitar udah mulai 5 bulan teman-teman ya, kalau nggak salah 6 bulanan lah, udah mulai pintar, udah free fly, udah jago kali. Tiba-tiba dalam satu momen aku main di Barelang ya, mungkin teman-teman yang ikuti videoku di playlistku ada main di Barelang di jembatan gitu. Jadi dia di situ tuh aku main sama temanku, oleng dia. Jadi FF pertama kedua oke lah, yang FF ketiga ini dia hinggap di salah satu pengunjung di situ. Jadi dia dihinggap di kepala kalau nggak salah ya, jadi di halo gini. Jadi si El ini trauma, takut, dan akhirnya pas penerbangan selanjutnya, free fly selanjutnya, dia terbang langsung nyangkut di pohon itu teman-teman. Itu saya panggil, nggak, bener-bener nggak mau turun itu, padahal itu tempatnya dari rumah saya itu jauh sekali lah, sekitar berapa kilometer ya, 10 mungkin 7, aku nggak terlalu ini, pokoknya untuk perjalanan ke sana aja sekitar 30 menit teman-teman dari rumahku ya. Itu pun kecepatan 70-80 gitu ya, lumayan jauh itu. Nah di situ akhirnya udah berhubung udah maghrib nih, udah sampai maghrib, dia nggak mau turun, dan itu tuh kayak tempat wisata gitu. Dan akhirnya aku tinggal balik tuh teman-teman, tapi aku titipin ke orang-orang situ. Jadi kebetulan orang-orang situ kan udah sering lihat aku main. Terus ibaratnya dia itu ada tukang foto di situ, ada tukang foto keliling, ada penjaga. Jadi di situ itu kayak kooperatif gitu. Jadi aku titipin kan, bang nanti kalau burungnya turun atau apa tolonglah kabarin ke nomor handphoneku gitu. Jadi kita saling kerjasama, karena mereka juga diuntungkan dengan kehadiran kita yang menarik pengunjung untuk foto-foto dengan burung gagak kita dan burung-burung paruh bengkok kita lah. Di situ fungsinya sosialisasi itu kayak gitu teman-teman. Jadi saat burung kita terlepas, mereka bantu kita untuk sama burungnya tertangkap lagi gitu. Jadi di situ akhirnya aku janjian sama, kebetulan aku kerja ini, aku nggak bisa jemput lagi tuh teman-teman. Tapi kawanku pas dia nggak libur, dia ambil izin. Jadi burung dia kebetulan gagaknya juga yang gauknya itu nyangkut, dan akhirnya dia ke situ itu sekitar jam 10 pagi. Dan pas dia datang, kawanku datang, burung gagaknya langsung turun gauknya. Nah gagakku si El ini nggak turun katanya, aku suruh ambilkan, dia nggak mau turun, nungguin aku katanya. Dan akhirnya aku pulang kerja sekitar jam 1, aku langsung jemput ke sana teman-teman. Bener-bener aku pulang ke rumah dulu, aku ambil pet cargo, baru aku jemput ke sana. Sampai di sana dia nggak langsung yang turun teman-teman ya. Jadi aku panggil juga dia nggak mau turun, cuma mutar-mutar di atasku, hinggap dari dahan pohon satu ke pohon lain, pada pohonnya tinggi sekali. Dan akhirnya di satu momen sekitar mau maghrib itu teman-teman, aku udah kok nggak turun lagi lah, udah putus asa juga lah itu, karena udah mau malam juga. Akhirnya di satu momen dia hinggap di pohon, dan aku panjat. Itu pohonnya lumayan tinggi teman-teman ya, pohon-pohon tinggi itu aku panjat. Dia di dahan yang paling kecil, aku nggak bisa naik lagi tuh. Aku pancing dengan makanan, karena dia udah seharian nggak makan dan minum. Dia mau deketin teman-teman dan mau hinggap di tanganku, kebetulan masih ada angkletnya. Di situ di momen itu dapatlah si El. Itu masih rezeki lah ibaratnya. Nah di situ yang kedua bukan yang kedua ya. Terus momen selanjutnya di depan rumah orang tuaku. Aku udah tinggal di situ lagi. Aku mau main ini, mau latih si El. Di satu momen pet cargoku teman-teman, karena waktu itu kan cantelannya masih dari yang plastik itu, dia rawan lepas itu, makanya ada di kontenku untuk mengganti si cantelannya yang plastik itu dengan kawat atau besi gitu teman-teman. Nah di situ lepas, terjatuh, terbuka pintunya, terus dia kaget keluar.
lepas di dekat rumahku. Nah, di situ bener-bener yang nyangkut di pohon juga, dia nggak mau turun di dahan kecil. Akhirnya aku tinggal lah teman-teman. Pas paginya aku cek mau kerja, dia udah nggak ada, aku nggak tahu di pohon yang mana. Akhirnya aku biarkan selama 5 hari teman-teman ya, 5 hari nggak tahu keberadaan dia di mana. Dan di suatu momen nih, ini memang momen yang begitu mengejutkan. Di satu momen sebelum menginjak itu ya, aku pernah sebelum itu latihan FTM nih teman, free flight nih teman-teman. Jadi di tempat yang biasa, kita nanti kembali ke situ, itu momen yang terakhir itu. Jadi FTM di lapangan yang biasa aku latih, lapangan batu besar yang deket laut, yang sering buat main sama anak-anak. Aku main sendirian, aku free flight pertama oke, bagus. Di momen terakhir tiba-tiba terhempas angin, nyangkut di pohon kelapa. Itu nggak mau turun, tinggi sekali pohon kelapanya. Dan akhirnya aku ada orang baik di situ, bantu aku, bang nanti aku panggilkan orang pandai manjat. Akhirnya dipanggilkan, ya aku memberikan uang terima kasih lah. Di situ bapak itu mau mengambilkan benar-benar di atas pohon yang tinggi. Terima kasih, di kontenku juga ada itu nyangkut di pohon kelapa. Setelah itu baru kita kembali yang tadi ya teman-teman, yang pet kargo terjatuh. Itu momen itu. Terus setelah itu kan 5 hari nggak ada kabar. Di suatu pagi aku naik motor, manasin motor di pinggir jalan dekat rumahku juga. Knalpotku masih racing yang dia ingat, tapi sekarang knalpotku udah aku kembali standar. Mungkin dia udah nggak tahu lagi. Dulu dia ingat hafal kali dengan suara knalpotku, warna motorku, mukaku. Di suatu saat itu aku lagi manasin motor, tiba-tiba dia terbang di atasku, bener-bener terbang di atasku, teriak-teriak teman-teman. Aku kira gagak liar karena talinya, angkretnya udah nggak ada teman-teman. Mungkin udah digigit, udah putus sih, tinggal talinya, tinggal angkretnya aja, tinggal gelangnya aja yang ada. Aku ngeliat kan kok keliling-keliling di atasku. Aku panggil El, dia teriak teman-teman. Oh berarti ini si El betul. Di situ aku coba panggil, dia nyangkut di tiang listrik, nggak mau turun. Akhirnya nyangkut di pohon, aku jemput ke atas, tetap nggak mau turun teman-teman. Itu padahal udah 5 hari lapar, aku pancing nggak mau turun. Itu ibaratnya gini teman-teman, seperti yang aku bilang ya, terapi lapar. Burung lapar, kalau dia nggak percaya sama kita teman-teman, itu nggak bakal turun. Buktinya El udah 5 hari di luar nggak makan, mungkin makan dedaunan, itu pun pasti nggak kenyang ya, nggak minum juga. Itu aku panggil nggak mau mendekat loh teman-teman ya. Itu dia udah mulai, kepercayaannya dengan saya itu udah mulai kurang, karena waktu itu dia udah mulai makan diceput terus teman-teman. Aku jarang interaksi, aku jarang latih lagi, jadi kepercayaan dia sedikit turun ya. Di situ akhirnya mungkin tetanggaku kan lihat aku sempat mohon manjat pohonnya di depan rumah tetanggaku. Apa pak gitu kan, oh ini burung gitu kan. Terus dia tahu kan. Akhirnya aku tinggal kerja karena udah waktunya udah mepet kali pagi-pagi. Aku udahlah pasrah aja lah, kalau rezeki nggak kemana. Akhirnya di suatu momen siang hari atau apa, dia turun ke kandang ayam yang pohonnya aku panjat itu. Di momen itu dia, ibu itu beserta anak-anaknya atau adik-adik kecil gitu, dia tahu rumahku, nganter pohonku. Dan akhirnya nganter gagakku. Dan akhirnya aku suruh, kebetulan orang tua aku yang di rumah, aku suruh kasih uang terima kasih lah karena udah mengantarkan burungku. Di komplekku itu orangnya udah kooperatif, karena yang punya gagak aku, yang sering main gagak aku gitu. Jadi mereka tuh gimana ya, udah seneng kali. Apalagi kalau lewat rumahku sering gangguin si El kan kadang berisik, jadi wah gitu kadang. Karena kadang kalau mereka teriak-teriak, orang yang lewat diikutin sama si El teriak-teriaknya. Itu momen terakhir teman-teman ya, momen terakhir yang El terlepas. Terus bukan terakhir sih, akhirnya momen yang paling terakhir ini ya, saat saya pindah rumah baru ini, dia terlepas yang malah menginap 1 malam di hutan sini. Itu lebih parah lagi. Karena apa? Karena dia baru sekitar 2 hari 3 hari di sini teman-teman. Dan akhirnya apa, dia nggak mau turun juga. Di suatu momen siang hari aku keluar ke belakang, dia langsung
nyamperin aku teman-teman. Itu jadi setelah itu baru beberapa hari, sehari atau 2 hari ya, 2 hari setelah itu aku mulai handfeed lagi teman-teman. Handfeed 2 harian aku sengaja lepas. Pas dilepas gimana, nggak mau turun, nggak mau turun. Dipanggil teriak-teriak, tinggal masuk ke dalam nggak mau turun ya. Tapi ada momen dimana ada gagak liar lewat, itu udah berjam-jam ya. Tapi di sini kan posisinya enak teduh, jadi aku tungguin aja dia mau kayak gimana. Ada momen gagak liar lewat, akhirnya dia turun karena ketakutan ya. Dari situ dia udah mulai ada kepercayaan, keamanan bersama diriku gitu teman-teman. Di situ udah mulai aku handfeed, aku dietin, makan sehari 3 kali di tanganku terus. Kalau terpaksa harus pakai cepu ya pakai cepu, cuma porsinya aku batasi ya. Jadi burung ini biar nggak terlalu kenyang. Kenapa? Karena burung kalau seperti halnya manusia teman-teman, seperti halnya saya, kalau terlalu kenyang jadi bodoh. Jadi ngalamun ya gitu, jadi ngantuan lah ibaratnya gitu, nggak fokus. Jadi dia tetap nggak lapar, cuma nggak terlalu kenyang gitu. Jadi diatur pola makannya, di dieting gitu, bukan terapi lapar. Kalau terapi lapar betul-betul burung kita tersiksa ya. Karena ya itu yang seperti aku bilang, 5 hari nggak makan aja dia tetap nggak mau mendekati kita teman-teman, karena kepercayaan dia sama kita sedikit berkurang. Naik lah sini biar masuk frame. Dia nggak mau. Ya naik gitu. Akhirnya aku latih lagi teman-teman, sempat aku STM-in 1 meter 2 meter, aku handfeed, dia mulai ada timbul kepercayaan lagi teman-teman. Ini udah mulai bagus lagi nih. Tapi kalau terkadang aku harus pergi ya aku kasih makan, nggak yang aku biarkan lapar. Aku tetap kasih makan di tempat makannya dia. Tempat makannya dia, cuma porsinya aku batasi biar dia nggak terlalu kenyang dan obesitas lagi. Ini udah mulai agak gemuk dia, obesitas. Jadi terbangnya pun udah yang lemot gitu. Untuk manuver-manuvernya jadi lemot gitu. Ini cuma butuh waktu sekitar berapa ya teman-teman ya, 1 mingguan lah, 1 minggu untuk bisa seperti ini lagi teman-teman ya. Gitu dia. Gagak ini sering main-main matuk-matuk gitu kan, padahal dia bercanda itu teman-teman ya, nggak serius. Cuma buat kulit kita kan, paruhnya dia kan keras, jadi sakit. Bercandanya dia itu gak paham kalau menyakiti kita kadang, bukannya dia sengaja ya teman-teman ya. Gagak matuk-matuk, gagak kalau yang benar-benar sengaja matuk itu tuh kayak gini tuh, sakit. Ini bekas luka aku nih kemarin, kejepit cakram. Dipatuknya sama dia, kurang ajar. Gak beretika kamu ya. Jadi itulah. Sorry, aku jauhin dulu ya, nampak dia di frame. Jadi kayak gitu teman-teman. Nih, ini udah mulai kenapa dia bisa dielus kayak gini? Sebelumnya nggak mau lagi teman-teman dielus kayak gini. Cuma dia udah mulai percaya lagi sama saya. Jadi udah mulai percaya dan mau dipegang kepalanya. Jadi dia udah percaya kalau dipegang kepalanya bakal diberikan kasih sayang teman-teman gitu. Jadi dia diem aja tuh dipegang kepalanya. Kalau sebelumnya kan pasti matu, kalau nggak matu lari dia terbang teman-teman ya. Terbang benar-benar jinak-jinak merpati waktu itu, gara-gara nggak terlatih lagi, nggak aku handle lagi, nggak aku interaksi manning lagi lah istilahnya ya, dalam dunia pelatihan burung, di manning lagi, di dunia pelatihan binatang ya khususnya namanya manning, berinteraksi kayak gini gitu. Jadi banyak suka dukanya. Jadi kesetiaanku, kesabaranku dengan si L merawatnya ya dibalas dengan kesetiaan dia sama saya teman-teman. Ini udah 2 tahun ya, 2 tahun aku handle burung terlamaku dan tersetiaku lah. Selama aku handle burung-burung paruh bengkok seperti koketil, nggak sesetia ini ya. Kadang kita melihatnya burung paruh bengkok pintar gitu kan, pintar dan sebagainya, ternyata enggak teman-teman. Lebih setia gagak, karena saat dia terlepas teman-teman, free fly nggak mau turun, kita tinggal pulang, dia masih setia nungguin kita di lokasi itu teman-teman. Dia nggak bakal kemana-mana ya.
bener-bener nggak bakal kemana-mana, dia nungguin kita sampai dijemput lagi. Buktinya waktu di Barelang dan di sebagainya lah yang aku ceritakan tadi, dia bener-bener nungguin kita keliling-keliling lah. Tapi di lokasi itu dia nggak kemana-mana, dia bener-bener nungguin kita dengan setianya ya. Walaupun jinak-jinak merpati, dia tetap setia nungguin. Jadi kesetiaan dibalas kesetiaannya. Berbeda dengan paru bengkok, terkadang memang dia jinak bonding gitu, tapi mereka nggak sesetia si Gaga gitu. Bener-bener stay, ada apa ya, sepintar lah, bukan sesetia Gaga ya, maksudnya sepintar Gaga. Gaga ini bener-bener pintar, dia tahu harus nungguin ownernya di situ sampai dijemput loh teman-teman. Mungkin kalau nggak aku jemput, mungkin dia ya di situ selamanya ya. Oke, mungkin sekedar info aja. Jadi buat teman-teman yang baru latih Gaga sebulan 2 bulan itu belum apa-apa teman-teman, karena aku ngelatih dia pun benar-benar bisa free fly itu sekitar 5 bulan 6 bulan, dan itu ada kalanya oleng lagi, nyangkut gitulah. Dan kalau udah sekali nyangkut nggak cuma sejam 2 jam nunggunya, bisa 5 hari yang terakhir itu kan. 5 hari 3-4 jam di lokasi wisata kayak gitu seharian kena panas. Wah, pokoknya ngeri lah, kena panas sampai kulitku hitam terbakar karena nungguin dia di bawah terik matahari loh teman-teman. Parah ya. Itulah, karena kesetiaan kita akhirnya dibalas dengan kesetiaan Gaga kita. Karena main-main mantap-mantap dia. Oke, mungkin itu saja untuk sekedar sharing buat teman-teman biar lebih semangat lagi dalam melatih Gaganya, lebih sabar lagi, jangan dikasarin karena perlakuan kita bakal selalu diingat dia dan akan lebih menimbulkan kepercayaan ke partner kita untuk selalu dekat dengan kita, berada di samping kita, meminta perlindungan. Jadi dia merasa nyaman dengan kita, merasa aman juga dengan kita. Oke, perlakuan Anda akan terekam terus sama partner Anda ya, gitu. Bye bye.